Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Jadi ini tidak sekedar menarik, tetapi juga sebenarnya sangat mencekam juga. Karena kali ini kita break dulu dari berita Pilpres karena saya ingin bahas tentang konflik yang terjadi di Rempang, itu masalah agraria di sana. Ya, sumbu menahun konflik agraria di Rempang. Jadi sebenarnya sudah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun konflik agraria di Rempang itu, namun baru akhir-akhir ini sangat viral sekali karena sudah terjadi kemelut kekacauan juga di sana. Ya, bisa kita lihat lebih jauh apa-apa saja yang mendasari kekacauan itu. Coba kita ulas lebih dalam lagi, coba kita lihat sejauh mana konflik ini atau sudah berapa lama terjadi konflik agraria di Rempang itu. Nah, lagi-lagi ini juga masalah hal yang paling serius, hal yang juga menjadi kehati-hatian buat daerah lain itu. Coba kita lihat atau coba kita kaji lebih dalam lagi kawan-kawan. Viralnya Mantap Gus mundur BP Batam dan Adulting bukan berarti lupa berita konflik berdarah Rempang yang hingga saat ini masih mencekam kawan-kawan. Lalu, faktor apa sebenarnya yang menyulut konflik agraria di Batang yang sudah terjadi berpuluh tahun itu? Konflik apa saja yang terjadi di Batam itu? Agraria apa saja yang terjadi di Batam itu? Yang sudah terjadi berpuluh tahun kawan-kawan. Ya, meskipun saya sangat kecewa juga ketika ada berita yang muncul Pak Mahfud MD itu bilang kalau itu bukan penggusuran tetapi menetralisirkan atau pembersihan itu. Jujur saya kecewa dengan Pak Mahfud ketika berkata demikian. Ya. Di meja kantor Lagat Paroha Patar Siadari sudah bertumpuk 755 laporan keluhan masyarakat atas layanan publik oleh penyelenggara negara. Dalam rilis resminya pada Mei 2023 lalu, Kepala Ombudsman itu RI perwakilan Kepri untuk mengungkapkan 18,53% alias 140-an dari jumlah total laporan tahun di 2022 di atas tadi merupakan persoalan agraria atau pertanahan menjadi yang terbanyak di antara kategori laporan lainnya. Jadi memang di tahun 2022 kemarin itu yang paling banyak laporan di Kepri itu adalah persoalan agraria kawan-kawan. Tren pengaduan masyarakat dengan substansi agraria ke Ombudsman itu Kepri diakui memang bertambah masif dengan rata per tahunnya hingga 24% setidaknya dalam 4 tahun belakangan. BP Batam tercatat menjadi yang terbanyak sebagai terlapor kawan-kawan. Sama persis dengan Ombudsman, data milik MA menunjukkan BP Batam menjadi pihak tergugat pada 53 keputusan pengadilan untuk urusan agraria sepanjang 2012 hingga detik ini kawan-kawan. Sepanjang periode serupa, Dinas Pertahanan Kota Batam malah lebih banyak dengan menjadi tergugat untuk 56 keputusan dalam perkara tanah. Sementara, menurut catatan kasus yang saya peroleh, selain peristiwa beberapa hari yang lalu, konflik agraria paling menarik perhatian di Batam terjadi di 2013 silam. Pada 10 tahun yang lalu itu, sekitar 22.000 rumah warga dan 49 galangan kapal terancam digusur. Relokasi warga oleh pemerintah pun berlangsung sama panasnya dengan beberapa hari yang lalu hingga hari ini kawan-kawan. BP Batam sendiri merupakan badan pengganti otorita Batam di bawah pengawasan Depdak itu. Selain memberi perizinan keluar masuk barang,
BP Batam mengelola, mengembangkan, dan melakukan pembangunan lahan KPBPB Batam sesuai dengan fungsinya. Saat ini, tugas BP Batam juga sebagai perpanjangan tangan Pempus untuk mengurusi PSN Eko Rempang City di Batam yang menargetkan Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Sekoto jadi salah satu pusat perdagangan bebas dan zona wisata khusus. Mega proyek dengan nilai investasi 381 triliun rupiah itu sudah ditekan Jokowi harus mulai tahun ini. Masalahnya, sesuai data Ombudsman dan MA tadi, BP Batam acap mengabaikan hak warga sekitar. Apalagi BP Batam mengklaim penduduk tak memiliki bukti fisik kepemilikan pribadi. Dalam dalilnya, BP Batam hanya menjalankan amanat Kepres nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri Pulau Batam. Aturan ini menghendaki kota Batam sebagai satu-satunya daerah yang memiliki HPL langsung dari Presiden. Mereka mengatakan bahwa relokasi alias penggusuran penduduk setempat juga sudah sesuai dengan 6 aturan. Aturan yang dimaksud adalah Kepmendagri nomor 43 tahun 1977. PP nomor 46 tahun 2007, Jiangsto PP nomor 5 tahun 2011, dan Kepres nomor 28 tahun 1992. Sisanya lagi termasuk Undang-Undang nomor 53 tahun 1999, Jiangsto itu. Undang-Undang nomor 13 tahun 2000, Kepres nomor 65 tahun 1970, dan SK Menhut nomor 463 atau Menhut 2/2013. Inti semua aturan itu menghendaki penggusuran demi memperlancar investasi. Parahnya lagi, di tengah ancaman penggusuran itu, semua aturan tersebut mengharuskan penduduk sekitar membayar pajak berupa pajak bumi dan bangunan kepada Pemda. Atau dengan kata lain, mereka ditagih pajak atas tanah yang sejatinya milik nenek moyangnya sendiri setiap tahunnya sejak 1992, kawan-kawan. Khusus di 3 pulau yang masuk PSN Eko Rempang City, di sana penderitaan warga bertambah kala status kepemilikan tanah mereka diatur juga melalui SK Menhut nomor 307/KPTS 2/1986. Kebijakan itu menimbulkan ketidakpastian hukum sebab terjadi status quo. Kendati hak penduduk setempat setengah diakui itu. Tapi aturan itu justru membuat luas lahan mereka, khususnya masyarakat adat, berpotensi menciut. Pasalnya, dalam aturan itu, BP Batam menolak tanah masyarakat adat yang sebelumnya diakui negara sebanyak 1.200 hektar, meskipun luas lahan ini sudah sesuai dengan peta tahun 1946. Pada peta 1946, kawan-kawan, yang arsipnya malah ditemukan di kantor Pemkot itu diperlihatkan, masyarakat adat sejatinya sudah menghuni lokasi tersebut bahkan jauh sebelum adanya semua aturan pemerintah itu. Selama ini, semua aturan itu juga menjadi sumbu bara konflik agraria di kawasan tersebut, kawan-kawan. Iya. Ini masalah agraria yang juga kita temukan di Batam itu ternyata persoalan pasir kuarsa. Hal ini jelas sangat harus disoroti kita sebagai masyarakat Sulawesi. Khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Di sana ada kemarin juga sempat terjadi cekcok di lapangan Pajungang itu yang akan ada perusahaan yang mau masuk menambang pasir kuarsa juga. Jelas ini juga menjadi wanti-wanti, ini juga menjadi pusat perhatian warga, baik masyarakat Sulawesi Tenggara ataupun masyarakat luas lainnya, bahwasanya di Batam ini ya semuanya itu terjadi karena memang ada yang ingin menambang pasir kuarsa di sana itu untuk perusahaan kaca itu. Ini yang perlu kita lihat, ini yang perlu kita kaji lebih dalam lagi, kita ikuti prosesnya seperti apa, kita ikuti jalannya
jalan konfliknya seperti apa kawan-kawan. Nah, sekarang saya kembalikan kepada kawan-kawan sekalian. Bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai sumbu menahun konflik agraria yang ada di Rempang, Batam itu kawan-kawan. Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.